Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Indah Febiola, kelas 2B dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penyuluhan singkat dengan tema kesederhanaan sebagai benteng moral melawan korupsi. Tema pada hari ini sangatlah penting, terutama bagi kita sebagai generasi muda yang kelak akan memimpin bangsa. Teman-teman, kita semua tentu sudah sering mendengar kata korupsi. Korupsi bukan hanya merugikan negara, tapi juga merusak masa depan masyarakat, terutama masa depan kita sendiri. Nah, salah satu cara yang paling sederhana untuk mencegahnya dimulai dari diri kita, yaitu dengan cara menanamkan sikap yang hidup sederhana. Nah, teman-teman sendiri, apakah sudah tahu makna dari kesederhanaan itu apa? Jadi, kesederhanaan itu bukan berarti kita harus hidup susah atau terlihat miskin. Kesederhanaan artinya kita itu mampu menahan diri dari gaya hidup berlebihan, tidak memaksakan diri demi gengsi, dan hidup sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan kita. Dengan hidup sederhana, kita itu bisa melatih diri agar kita itu bisa tidak mudah tergoda perilaku yang konsumtif, terus lebih fokus pada hal yang penting, juga bisa membedakan kebutuhan maupun keinginan. Nah, itu adalah pondasi yang paling awal agar kita itu tidak terjebak dalam sikap yang tamak. Di sini juga aku bakalan sharing tentang peran kesederhanaan dalam mencegah korupsi. Kalau kita lihat di poster yang di atas, kesederhanaan punya beberapa peran besar dalam membentuk pribadi yang anti korupsi. Peran yang pertama yaitu mengendalikan sifat tamak. Orang yang tamak lebih mudah tergoda melakukan hal yang salah. Nah, kesederhanaan ini membantu kita menahan rasa ingin memiliki yang berlebih. Peran yang kedua yaitu menumbuhkan kejujuran dan tanggung jawab. Orang yang terbiasa hidup apa adanya akan lebih mudah jujur karena tidak merasa harus memenuhi ekspektasi yang berlebihan. Peran yang ketiga yaitu integritas pribadi. Integritas itu kan mahal. Orang yang integritas berani kata benar dan tidak menolak hal yang salah. Bahkan mereka juga tidak ada yang melihat. Selanjutnya itu ada peran yang keempat, yaitu mencegah perilaku koruptif sejak dini. Korupsi itu kan gak tiba-tiba muncul ya. Ia itu muncul dari hal-hal yang kecil, misalnya memanipulasi data, menitip absen, atau mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Dengan itu, kita harus hidup sederhana. Kita harus membiasakan diri memilih kejujuran, bukan jalan pintas. Nah, itulah peran-peran kesederhanaan sebagai benteng moral melawan korupsi. Selanjutnya, aku juga bakalan jelasin pesan moralnya nih. Kan di poster tuh ada kalimat penting dari poster, kesederhanaan menjaga hati tetap bersih, sementara keserakahan membuka jalan bagi korupsi. Sebelumnya, teman-teman udah pada tahu belum nih artinya itu apa? Jadi, artinya itu korupsi bukan hanya soal uang, tapi juga soal hati. Ketika hati kita yang bersih dan terbiasa hidup apa adanya, kita nggak akan lebih kuat menolak godaan untuk melakukan hal yang salah. Nah, teman-teman, di sini juga aku bakalan ngajak kalian untuk hidup sederhana. Kita mulai dari hal-hal yang paling kecil dulu aja ya. Yang paling pertama yaitu kita tidak boleh memaksakan gaya hidup kita. Yang kedua, kita tidak iri melihat pencapaian orang lain. Yang ketiga, jujur dalam tugas, laporan, atau pekerjaan. Yang keempat, kita harus menghargai uang dan usaha orang tua. Dan yang terakhir, kita harus menjaga amanah sekecil apapun. Karena dari kebiasaan kecil inilah lahir generasi yang sederhana, jujur, dan berintegritas. Oke teman-teman, mungkin materinya sederhana, tapi dampaknya besar banget kalau kita benar-benar menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan. Semoga penyuluhan kali ini jadi pengingat kecil untuk kita semua agar tetap hidup sederhana, jujur,
dan menjauhi sikap yang koruptif. Kalau ada pertanyaan atau mau diskusi santai setelah ini, aku sangat terbuka ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.